Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, ini sekarang kita akan melanjutkan IHT kita. Dalam hal ini kita sudah masuk hari ke-6 tentang modul ajar ya. Nah, ini saya lihat ini sudah pada masuk semua ya. Artinya kita sudah bisa mulai. Baik Bapak Ibu, untuk pertama ini kita buka dulu ya dengan doa, kita berdoa bersama. Semoga IHT kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan sukses. Siapa yang memimpin doa hari ini? Pak Bagus ya. Memimpin doa Pak Bagus. Ya Pak, siapa ya? Mari Bapak Ibu untuk mengawali pertemuan diklat di hari ini kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Cukup selesai. Saya serahkan kembali ke Bapak Nofrizal, monggo. Ya, terima kasih Pak Bagus. Nah, baik, untuk pertama ini ya yang akan kita bahas adalah tentang modul ajar Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita apa yang dimaksud dengan modul ajar Bapak Ibu. Modul ajar. Oh, Pak Wiwi, ya silakan Pak Wiwi. RPP. Aduh, Pak Rama mungkin Pak Rama itu Pak Rama itu Pak. Aku Ya itu juga belum paham itu Pak. RPP Pak. Ya, Coba Pak dilanjut. siapa yang modul ajar kira-kira untuk bisa memberikan gambaran kepada kita? Ya, modul ajar Pak. Oh ya, Bu Isnaini, silakan Bu. Ya, modul ajar itu merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Ya, 100 untuk Bu Isnaini ini. Berarti udah bisa ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang akan saya presentasikan dulu. Apa itu kita akan membahas tentang konsep dan komponen dari modul ajar. Sebentar Bapak Ibu. Ini presentasi saya. Oke, ketemu ini. Oh, maaf, sebentar. Belum saya. Sebentar, Bapak Ibu. Iya. Saya bagikan dulu. Modul ajar, oke. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Ya, ini kita akan bicara tentang konsep dan komponen dari modul ajar. Nah, ini ada berapa? Jalan. Ya, pertama kita lihat dulu untuk sekolah penggerak, untuk konsep modul ajarnya sendiri, itu kita bisa melihat itu caranya dari modul ajar, kemudian nanti akan kita buatkan dulu alur tujuan pembelajarannya, kemudian capaian pembelajaran. Nah, dalam hal ini nanti kita harus memuat yang namanya karakter dari profil pelajar Pancasila. Ini adalah pokok bahasan kita yang hari pertama ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa saja komponennya? Ini akan kita lihat. Ini komponen dari modul ajar terdiri dari ada 3 bagian umumnya. Ya, kalau kita lihat ada informasi umum, yaitu dari identitas sekolah, kemudian ada potensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, kemudian target dari peserta didik, ya, kemudian model pembelajaran yang kita gunakan. Ini tentu saja nanti berhubungan dengan model-model hot yang bisa kita terapkan ya.
Kita juga bisa nanti mencari alternatif. Tapi untuk lebih model hotnya biasanya akan dituju karena kita SMK, nanti akan banyak ditujukan ke PBL ya, pembelajaran berbasis project ini. Nah, ini nanti bisa disesuaikan juga dengan tentu saja dengan sekolah kita masing-masing, dengan karakter dari peserta didik dan lingkungan didik kita apa. Kemudian komponen inti yaitu bisa kita lihat ya, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pelajaran, kemudian sampai pada terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah lampiran dari modul ajar kita apa saja. Nah, itu lampirannya terdiri lembar kerja peserta didik kita, kemudian bahan bacaan kita dan tentu saja peserta didik, kemudian glosarium, kemudian daftar pustaka. Nah, itu adalah dari komponen-komponen dan konsep dari modul ajar. Nah, dari hal dua ini Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Nopri bisa Ya, oh ya, Pak tanya. Willy. Izin Pak. Pak ini barang baru saya nih Pak ini. Oh, Di iya. ini ya. Ya, ada istilahnya modul ajar. Ini kalau di kurikulum 13 tuh modul ajar tuh sama yang mana itu Pak? Bagian mana itu? Oh ya, baik Pak Wiwi, terima kasih. Ya sebenarnya modul ajar ya hampir sama, kalau di 13 dulu kita mengenalnya dengan ya bahan ajar, sama aja sebenarnya ya. Tapi istilahnya dengan cara pembuatannya. Kemungkinan yang karena kalau di sini kalau kita lihat itu ditambahkan dengan adanya profil pelajar Pancasila ya untuk modul ajar. Nah, sebenarnya ada banyak sekali. Kalau ini coba saya tampilkan sebentar. Ini ada banyak sekali Windows. Muncul ya Bapak Ibu? Nah, sebenarnya ada ya, ini nanti akan saya berikan aja ya supaya Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri. Ini ada sekitar 23 halaman ini. Ya, apa saja tentang modul ajar, apa aja persiapannya, mulai dari konsep, kemudian bagaimana kita membuat alur, komponennya, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali ya. Ini tidak akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini. Ya, itu Pak Wiwi gimana? Sudah jelas tentang modul ajar tadi? Jelas Pak. Ya, baik. Oke, berikutnya. Wah, ini tadi kita sudah materi, sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, saya ini yang memimpin ice breaking siapa ini? Pak Rama. Pimpin ice breaking Pak Rama. Nah, enggak bakal. Ayo Pak Rama. Mungkin Pak Wiwi, Pak. Gimana? Ya, Senam gimana aja Pak. Ayo Pak Rama, sebentar aja ice breakingnya. Bingung, Pak. Mendadak, Pak. Malah Ya, bingung. Pak. Ya, Pak. sudah. Kita Nah. lanjutkan. Malah jadi bingung ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya ini adalah tadi kita sudah saya paparkan tentang materi ajarnya. Nah, untuk prakteknya nanti bisa dikerjakan aja di LMS ya. Itu ada, ini saya tampilkan saja di LMS apa yang harus Bapak Ibu kerjakan yang untuk yang modul ajarnya. Mana tadi? Sebentar. Nah, sekarang kita akan
Bentar. Nah, ini ada berapa yang harus Bapak Ibu kerjakan yang nanti ya pertanyaan reflektifnya. Nah, ini ya untuk yang reflektif, maaf ya, ini. Nah, ini Bapak Ibu ya nanti tinggal diisikan saja ya jawabannya yang bagian bawah. Untuk pertanyaan reflektifnya bisa langsung dikerjakan di LMS-nya nanti. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ya mempelajari lagi modul yang saya share tadi ke Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa itu kelihatan ya Bapak Ibu. Kelihatan, Mbak. Iya, kelihatan. Oke, kalau sudah untuk pembahasan kita tentang materi ajar, saya cukupkan sampai sekian. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, mungkin boleh bertanya atau kita diskusi saja. Mungkin ada bisa menceritakan udah ada yang pernah membuat modul ajar, mungkin Pak Bagus mungkin pernah punya pengalaman untuk pembuatan modul ajar. Jurusannya apa, Pak Bagus? Saya jurusannya TKJ, Pak. Oh, TKJ ya. TKJ Yang ya. Untuk modul saya belum. Yang pernah saya buat itu ini Pak RPP. Cuman kayaknya hampir sama itu ya. Iya. Ada awal, inti sama itunya, akhir pembelajaran gitu. Oh iya. Mungkin Bu Isna ini pernah membuat modul ajar sebelumnya? Ya sudah. Oh iya. Modul ajar dalam pembelajaran komputer. Oh, komputer ya. Ya. Ya baik Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa nanti untuk lebih memahami bisa Bapak Ibu mengerjakan LMS-nya yang sudah ada. Dan nanti kalau memang ada pertanyaan yang mungkin kesulitan, nah, nanti bisa melalui grup ataupun UAPRI. Nanti kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, maka akan saya carikan jawabannya. Ya. Baik, untuk menutup dipimpin doanya siapa? Pak Wiwi, doa penutup. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing dan kepada masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Nofrisyah. Ya baik Bapak Ibu, ini kita sudah selesai. Itu berarti Bapak Ibu ya bisa melanjutkan kegiatan lainnya. Ini bisa kita tutup dulu ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.